الله تعالى وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علم الله من صالح النية أن الله يدخل نياتنا في نية الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku tafsir sampai ayat 119 ya kan? 119. Hari ini kita masuk 120. 120. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini hari ini masih nyambung sama yang sebelumnya. Sama apa itu? وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. Kita kemarin sudah jelaskan siapa yang tidak mengetahui bisa masuk orang Yahudi, bisa masuk orang Nasrani, bisa masuk orang musyrik. Laula yukallimuna Allah. Ceritanya kejadian seperti itu sudah pernah jadi dari kaum Musa bilang arinallaha jahratan, kita mau melihat Allah Ta'ala dalam secara langsung. Nasara itu juga minta ayat itu Al-Ma'idah, hidangan ya. Setiap Taifah atau kaum Musa, kaum Isa punya atau mereka minta bukti dia Nabi. Tapi Allah Ta'ala di ayat itu kasih tahu ini semuanya sebelumnya sudah bilang. Jangan wahai Muhammad sedih atau takut karena sebelum mereka yang di depan kamu yang mereka minta lihat Allah Ta'ala itu orang musyrik, ceritanya asli dari orang musyrik. Sudah orang lain sudah sebelumnya bilang seperti itu. Maksud di ayat tersebut Yahudi dan Nasrani. Tasyabahat qulubuhum. Itu qulub, hati-hati orang yang kafir, yang fasik hatinya sama. Juga kalau kita lihat ke lawannya juga sama. Orang mukmin hatinya sama. Kamu ketemu sama satu orang yang baik. Bilang sama beliau, saya sudah berapa hari mau niat saya mau belajar ini. Dia bilang juga saya sudah berkali-kali mau bilang sama kamu tapi takut atau lupa. Ini yang namanya hatinya mirip. Ibadah juga. Lihat fulan lagi ibadah semangat saya mau seperti itu. Hatinya sama. Tapi orang Yahudi juga orang fasik kafir sama. Pikirannya sama. Sampai sekarang kita lihat cara-cara yang mereka siksa orang Muslim yang di zaman sekarang yang membunuh orang Muslim. Zaman dulu orang Yahudi kafir sama yang kufar Quraisy ganggu orang Muslim di dalam cara sama. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah karena hatinya sama. Allah Ta'ala berfirman, tasyabahat qulubuhum. Oke, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Itu ayatnya kayak biar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang. Allah Ta'ala kasih tahu kepadanya, kamu sampaikan kepada mereka, kasih kabar gembira untuk orang yang melakukan baik, kasih peringatan untuk orang yang melakukannya atau melaksanakannya salah atau buruk. Wala tus'alu an ashabil jahim. Wahai Muhammad, kita tidak tanya kenapa ini fulan masuk neraka karena kamu sudah sampaikan. Jalan dakwah seperti itu. Sama keluarga, sama ayah, sama istri, sama anak. Ada batas waktu. Rasulullah suruh kita ngajarin anak sampai kapan? Sampai 15. Setelah dia masuk 15, ini anak kita tidak tega lepas tangan sama sekali. Tapi wajib saya yang wajib itu dosa kalau saya kurang perhatian waktu masih kecil. 7 tahun, 10 tahun, sampai 15. Setelah 15 sudah itu dosanya sendiri. Ya, kecuali kalau saya dari awal tidak perhatian, biarin dia bebas, itu pasti ada dosa. Pasti ada dosa karena kamu tidak bantu, tidak ngajarin anak ke agama Islam. Dosamu di situ aja. Bukan dosanya yang dia melakukan, naudzubillah pergi zina atau melakukan haram. Kita bilang ini dosa, dapatkah kamu? Enggak. Dosamu itu karena kamu tidak ngajarin anak atau tidak kasih haknya waktu masih kecil. Oke, ayat ini
Allah Ta'ala masih kasih tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa pelajaran cerita atau tentang orang Yahudi dan Nasrani. Ayat ini walan tarda 'anka al-yahud walan nasara walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa ala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir. Ya. Ayatnya berat sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa? Kenapa Allah Ta'ala bilang sama Nabi seperti itu? Ini Nabi yang mulia. Allah Ta'ala ini biar kita berhati-hati. Umatnya, kaum Nabi Muhammad, hati-hati. Ini bicara seperti ini kepada Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, yang memuliakan, yang dekat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bahasa Indonesia bilang menegur atau tegur sama beliau, kenapa jangan kamu ikut orang Yahudi, artinya umatnya hati-hati. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan senang. Di sini tarda. Terjemahnya di sini senang ya kan Ustaz Rizki? Walan tarda 'anka senang. Dan tidak akan senang kepadamu orang-orang Yahudi. Bisa bilang senang, bisa bilang ridho. Bahasa Indonesia bisa ridho ya, Ustaz bisa bilang ridho. Iya, Syekh. Tapi ridho itu artinya apa? Kayak senang juga. Ridho artinya senang juga atau tidak, Ustaz? Bisa juga, Syekh. Rela. Rela juga bisa. Rela. Oke. Karena itu ada beberapa cerita yang nanti kita belajar di buku tafsir. Kenapa Allah Ta'ala bilang seperti itu. Yang kejadian atau yang jadi sekarang di zaman kita, seperti Amerika membela Arab Saudi atau Mesir atau Jordan, atau yang mereka sekarang bantu Amerika waktu berang Israel sama Gaza, itu jangan kita pikir mereka sudah ridha atau rela. Enggak. Pasti ada tujuan. Mereka harus bayar. Sudah sampai sekarang kita lihat bayaran mereka luar biasa. Sampai kita lihat yang orang Israel ganggu saudara kita di Gaza, mereka tidak bisa bilang apa-apa. Tapi bantuan itu yang seperti itu yang di depan kita, bantuan Amerika kepada Mesir atau kepada Jordan atau kepada Arab Saudi itu sudah cukup atau belum? Belum. Sampai lihat ini bagaimana yang apa yang muncul di dalam Arab Saudi. Negara Islam 100%. Sebelum berapa tahun enggak ada Yahudi. Di Arab Saudi sudah semuanya keluar. Tapi sekarang enggak. Jadi seperti Vegas, Amerika. Ya, khamr maujud, haram ada, zina ada, semuanya sudah kayak seperti Eropa. Ini di dekat atau di depan Al-Haram Al-Madani, Al-Haram Al-Makki. Ada tempat apa itu bahasa Indonesia Ustaz? John Jet atau apa itu yang perempuan lagi menyanyi. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kenapa? Biar mereka sudah lupa agamanya, biar mereka sudah suka dunia, tidak berhati. Ini lihat mereka lagi membunuh saudara kita di Gaza, enggak ada yang bilang apa-apa. Mereka lagi makan, minum, tidak fikir, tidak ada berapa ulama, berapa manusia sampai membela Israel dari Hamas. Membela Israel, kamu orang Muslim. Bilang Israel benar, Hamas, ISIS atau Irhabi, ini aklnya atau otaknya itu kebalik ini. Muslim membela orang Israel. Kenapa? Karena mereka sudah taruh di kepala kita ini Hamas, Irhabi, sampai kita percaya, terima.
Irhami dia, Hamas itu ganggu siapa? Belum pernah kita dengar Hamas ganggu Mesir atau ganggu Jordan, atau mereka lagi berantem sama Israel karena Israel ambil tempatnya. Itu aja, nggak ada lain. Tapi mereka bilang ISIS sampai ini sampai sekarang 40.000 orang yang sudah meninggal atau syahid. Nggak ada yang bilang ini salah. Oke, ini sudah masalahnya sudah besar, Syekh. Jangan apa banyak menyakiti hati kita. Oke, itu sudah terlanjur. Tapi sudah orang Yahudi sudah puas atau rela sama kita karena jadi seperti itu? Belum. Belum. Nasallallahu salamah wal afiyah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Itu orang Yahudi atau Nasrani tidak rela atau tidak senang kepada dan tidak dan tidak Nasrani orang juga hingga kamu mengikuti agama mereka. Ya, kalau kamu ikut agama mereka itu baru mereka senang atau baru mereka ridho. Artinya apa? Artinya mereka mau kamu keluar dari agamamu, mau kamu tinggal agamamu. Wahai umat Islam yang ikut umat Nabi Muhammad SAW, mereka senang dari kamu kapan? Kalau kamu sudah keluar dari agamamu atau balik atau pergi dari agama Islam ke agama mereka. Itu baru mereka senang. Kamu setuju? Kamu ridha? Enggak, itu hati-hati. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu walan tarda anka ay laysa gharaduhum wa mablagh ar-ridha minhum ma yaqtarihunahu alayka min al-ayat. Itu dari beberapa ayat yang mereka datang kepada Nabi, ya Muhammad kasih ini, kita mau tanda apa namanya? Bukti ini. Rasulullah kasih atau minta dari Allah Taala atau mereka tanya dapat jawaban dari Allah Taala. Itu Rasulullah bilang sama mereka, Allah Taala bilang sama Rasulullah SAW, ini walau mereka kasih ayat, minta ayat seperti itu, minta mukjizat seperti itu bukan tujuan mereka. Tujuan mereka mau kamu ikut agamanya. Nanti di ayat yang berikutnya atau di halaman yang berikutnya nanti kita belajar tentang masalah tahwilul qiblah. Kiblat itu Rasulullah kita jelasin 2 kali kemarin di minggu yang sebelumnya sama yang sebelumnya lagi tentang kiblat. Kiblat itu kita kemarin bilang Rasulullah waktu di Makkah bisa jadikan Al-Ka'bah di depannya dan Baitul Maqdis. Jadi salat dua kiblat. Dua tempat yang mulia, Al-Ka'bah sama Baitul Maqdis. Ya, bagaimana caranya? Kita tahu di Makkah gimana cara salat, bisa dari kanan bisa dari kiri, yang penting kiblat di hadapanmu. Berarti dari timur, dari barat, dari itu kiblat di depanmu, sudah itu kiblatmu. Tapi Rasulullah lihat arah Baitul Maqdis ke mana, sudah datang dari belakang Al-Ka'bah, jadi salatnya ke Al-Ka'bah juga ke Baitul Maqdis. Kenapa suka seperti itu? Ya karena Qiblatul Anbiya juga Baitul Maqdis. Tempat para nabi juga. Jadi Rasulullah jadikan dua kiblat satu. Dua kiblat satu. Al-Ka'bah sama Baitul Maqdis. Setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Al-Madinah, jadi Rasulullah tidak bisa salat kedua-duanya. Al-Ka'bah sama Baitul Maqdis. Satu arah aja. Al-Ka'bah, Al-Musharrafah, atau Baitul Maqdis. Karena jauh tempatnya. Juga bisa atur. Bisa tidak bisa putar seperti kemarin di Makkah. Tapi Allah Ta'ala belum suruh Nabi Muhammad salat ke Al-Ka'bah. Belum ada perintahan dari Allah Ta'ala kepadanya, wahai Muhammad salat ke Al-Ka'bah atau ke Baitul Maqdis. Masih kiblatnya yang pertama itu Baitul Maqdis. Tapi Rasulullah jadikan dua-duanya biar dapat Al-Ka'bah sama Baitul Maqdis. Waktu di Makkah. Waktu di Al-Madinah masih berarti tidak bisa salat ke Al-Ka'bah, langsung salat ke Baitul Maqdis. Salat berapa itu? 18 bulan. 18 bulan. Berarti 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Atau 16 bulan.
Salatnya ke mana sekarang? Ke Baitul Maqdis, Al-Ka'bah belakangnya, atau di arah kiri atau kanan, enggak tahu di arahnya. Walhasil tidak bisa dua-duanya, dapat dua-duanya. Eh, orang Yahudi, ini ceritanya nanti kita belajar. Ceritanya orang Yahudi bilang, wah Muhammad bilang punya agama baru, tapi ikut kiblat kita. Ya, sampai Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW pindah ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Setelah pindah ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah, mereka bilang, kenapa pindah dari agama kita, dari kiblat kita? Sampai Allah Ta'ala menurunkan, saya qulu sufaha, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Saya qulu sufaha, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Nanti kita itu belajar ceritanya. Tapi maksud kita, walau Rasulullah, dari cerita ini, walau Rasulullah ikut mereka di dalam hal atau satu hal atau sesuatu, pasti mereka tidak ditolak. Kemarin sudah salat ke Baitul Maqdis, sudah seharus mereka itu otomatis seharus mereka senang. Oh ini Muhammad punya agama baru tapi ikut kiblat kita. Tapi enggak, mereka ganggu. Kamu bilang agamamu baru tapi ikut kiblat kita. Itu tidak rela, tidak ridho, tidak senang. Walau ikut kiblatnya, berarti mereka mau apa? Kalau mau ikut kita, jangan bawa agama baru, ikut agama kita aja. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. فإنك لو جئتهم بكل ما اقترحونه وأجبتهم عن كل تعنت لم يرضوا عنك ثم أخبروا بأنهم لن يرضوا عنه حتى يدخل في دينهم ويتبع ملتهم. Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi, walau kamu ikut-ikut di beberapa hukum atau beberapa acara, seperti contoh lagi ya, puasa Ashura. Puasa Ashura waktu Rasulullah datang ke Al-Madinah, lihat orang Yahudi puasa. Rasulullah tanya, kenapa mereka puasa? Itu mereka bilang Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Kita jadi puasa bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Sayyidina Musa atau menyelamatkan Musa dan Bani Israel. Rasulullah bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa. Itu Musa. Nabi kita lebih mulia, lebih berhak diikut Musa atau ikut hal tersebut. Rasulullah mulai puasa. Puasa Ashura. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyelamatkan. Ini kita baca di Al-Quran. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbikum kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Semuanya itu nabi. Tidak mungkin kalau kita iman kepada Nabi Muhammad tidak iman kepada Isa berarti imanmu kurang. Kita tahu rukun-rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Berarti kalau ada atau kamu keluarin satu rasul, saya tidak suka fulan, nabi fulan, ini kamu masih kafir, bukan muslim. Jadi hati-hati. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ajabtahum an kulli ma ta'annatu. Rasulullah ikut puasa Ashura tapi mereka tetap tidak senang. Jadi mereka minta apa? Mereka minta Nabi Muhammad dan temannya atau kaumnya ikut agama Yahudi atau Nasrani. Wal millah hatta tattabi'a millatahum. Itu millah, apa itu millah? Al millah ismun lima syara'a Allah Ta'ala li'ibadihi fi kutubihi ala alsinati anbiya'i. Itu kalau saya mau jelaskan lebih mudah seperti madhab. Kita bilang madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab semuanya agama Islam. Semuanya agama Islam. Tapi jalur atau jalan yang jalani Imam Syafi'i atau Malik atau kita bilang madhab. Al-millah mirip. Mirip tapi di agama. Nabi, para nabi. Nabi yang datang namanya millat Ibrahim, millat Ismail, millat Isa, millat Sayyidina Muhammad. Waktu kita taruh orang yang meninggal di makamnya, di kubur, kita bilang Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millat, dengan nama Allah Ta'ala dan ikut syariah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya millah. Hatta tattabi'a millatahum, di agamanya atau syarah atau ngajaran nabinya. Hatta ismun lima syara Allah li'ibadi fi kutubihi ala al-suni anbiya. Tapi di sini tadi bilang kalau orang ulama ini namanya jalur fulan, pendapat dari fulan. Tapi di sini dari para rasul, dari para apa? Rasul. Kalau dapat dari rasul namanya millah. Kita baca millat abikum Ibrahim Hanifa, millah, syariah, jalannya atau agamanya al-hanifiyah. Oke. وهكذا الشريعة ثم رد عليهم سبحانه فأمره بأن يقول لهم إن هدى الله هو الهدى. Kamu fikir petunjuk kamu atau yang kamu minta atau pengen kita ikut, itu kita tidak mungkin ikut kamu, karena petunjuk Allah Ta'ala itu ya petunjuk yang benar. Qul inna hudallahi huwal huda. Petunjuk yang benar, yang hakiki. Lama antum alaihi min syariah al-mansukha, karena agamamu sudah dihapus. Setiap agama datang habus yang sebelumnya. Sayyidina Musa duluan, Sayyidina Isa datang, agamanya sudah habus. Ini ada agama baru. Sayyidina Muhammad datang, agamanya juga habus. Isa, agamanya sudah habus. Mansukh namanya, mansukh. Apa itu mansukh? Mansukh yang sudah sampaikan dakwah kepadanya tidak boleh, atau kamu jadi orang durhaka, tidak ikut perintahan Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala sudah kasih agama baru, kamu tidak ikut. Ini mungkin kita bisa bilang seperti, biar kita paham contoh duniawi itu, aturan. Mungkin kita bilang ini kantor fulan atau yayasan fulan. Kemarin ada aturan baru, sekarang dapat aturan. Kemarin ada aturan, sekarang dapat aturan baru. Sudah, kamu masih mau kerja atau tidak? Masih mau ikut aturan baru atau tidak? Kalau ikut aturan baru berarti kamu masih masuk di yayasan tersebut. Ini agamanya sama. Allah Ta'ala kasih agama cocok sama orang masanya. Sampai kalau kita fikir sedikit, Sayyidina Musa mukjizatnya apa? Sayyidina Musa mukjizatnya semuanya kayak seperti yang berubah-berubah atau ganti, atau seperti macam sihir. Taruh tongkat jadi ular, masukin tangan di sini, keluarin sudah seperti lampu, darah, air jadi darah. Ada beberapa ayat-ayat yang Sayyidina Musa, di zaman Sayyidina Musa kayak ini luar biasa ini. Ini mukjizat karena dia Rasul, Nabi, sudah jelas. Tapi kenapa ayatnya seperti itu? Karena di masa Sayyidina Musa, waktu Fir'aun kayak membela atau kayak semangatin orang yang tukang sihir. Sampai Allah Ta'ala kasih ayat cocok sama masa mereka. Mereka kumpul di depan Fir'aun. Taruh apa? Taruh tali, taruh tongkat, taruh ini, jadi ular. Allah Ta'ala tidak mungkin kasih ayat bilang, aku Rasul, aku Nabi, ani saya bicara sama Allah Ta'ala, enggak, tidak mungkin. Kasih ayat yang cocok. Apa itu tongkatnya? Musa sudah sebelumnya aturannya dari Allah Ta'ala. Taruh tongkat jadi ular, kalau pegang balik lagi tongkat biasa, kayu biasa. Waktu Fir'aun kumpul itu, lihat juga orang kafir Fir'aun yang bilang aku Tuhan, bantu Sayyidina Musa. Di hal tersebut bantu. Karena kalau Sayyidina Musa minta dari Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai yang di masaku, ayo kumpul, saya mau kasih mukjizat yang besar, tidak bisa. Tapi Fir'aun yang kasih kabar kepada seluruh negaranya, ayo silakan datang, besok ada berdapat, bahasa Indonesia bilang kan, Musa sama tukang sihir yang kita punya, terus sampai ribuan, ratusan ribu itu yang ikut. Oke, mereka
taruh tali-talian Allah Ta'ala dan tongkatnya sudah jadi ular. Sayyidina Musa taruh tongkatnya seperti mereka. Semuanya tongkat Sayyidina Musa makan semuanya ular-ular tersebut. Atau tongkat-tongkat yang mereka jadikan ular-ular. Semuanya itu lihat di satu tempat. Banyak masuk agama Islam. Termasuk di antara mereka siapa itu? Tukang sihir. Ya Syekh, tukang sihir tadi di ayat Al-Quran bilang, inna lana la ajran, kamu bayar kalau kita menang. Fir'aun bilang, ya pasti saya bayar. Waktu mereka taruh talinya sama tongkatnya atau itu kayu-kayu, mereka bilang atas nama Fir'aun, kita yang menang. Tapi setelah Sayyidina Musa taruh tongkatnya jadi ular makan semuanya itu, mereka bilang amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kita sudah ikut atau kita iman kepada Tuhan Musa dan Harun. Ya. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa jadi? Tadi barusan kamu datang mau membela Firaun, sekarang langsung ya, karena ulama bilang orang yang tukang sihir, ya namanya tukang sihir, sahir dalam bahasa Arab. Tukang sihir atau yang sahir itu tidak lihat tadi ayat tadi yang ular jadi tongkat jadi ular, tidak lihat, tidak bisa ganggu orang sahir atau tukang sihir. Ini contohnya ada dua orang tukang sihir. Fulan jadikan tongkatnya ular, yang di sebelahnya tukang sihir juga lihat masih tongkat seperti biasa. Kenapa? Karena tidak bisa ganggu yang melakukan sihir sama juga. Itu khayal jadi sama orang yang kita biasa, yang kena sihir. Namanya apa itu masyhur? Allahu a'lam. Ini lihat. Jadi langsung tukang sihir yang di depan Fir'aun langsung lihat ular atau tongkat Sayyidina Musa jadi ular, langsung mereka iman. Faham ini mukjizat dari Allah Ta'ala, bukan mainan seperti kita. Karena sihir itu khayal. Langsung mereka iman. Di dalam riwayat ashab tafsir, mereka bilang waktu mereka sujud, Allah Ta'ala buka atau kasih tahu tempat mereka di surga. Itu karunia dari Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sudah tahu apa yang terjadi. Sudah tahu Fir'aun tidak mungkin diam. Pasti nakal sama mereka. Fir'aun bilang sama mereka, saya mau membunuh kamu. Mereka bilang silakan. Saya mau potong tangan sama kaki dari arah beda-beda. Mereka bilang silakan. Yang kamu mau melakukan silakan. Kenapa sampai mereka bilang seperti itu? Ahli tafsir bilang karena Allah Ta'ala sudah kasih tahu tempat mereka di surga. Ada berapa orang yang masuk agama Islam? Banyak. Masuk ikut Sayyidina Musa. Karena mereka lihat orang yang tukang sihir ikut Musa, apalagi kita. Maksud saya dari cerita ini, Sayyidina Musa muncul di masa sihirnya banyak. Sayyidina Isa, mukjizatnya apa itu? Dokter, ya kan, obatin orang. Orang yang buta kasih atau doa langsung bisa lihat. Orang yang kulitnya sakit itu al-abrasa, yang sakit apa itu putih namanya apa Ustaz Rizky? Kusta kayaknya sih. Kusta. Yang sakit kusta dia usap atau baca, kulitnya balik lagi di dalam satu waktu yang cepat, itu tidak butuh 1 hari 2 hari. Ini mukjizat yang luar biasa, sampai dia hidupkan orang yang sudah meninggal. Dia ada satu perempuan yang datang, anak saya meninggal, ya kamu Musa, Isa, kamu punya ayat ini mukjizat, bisa bantu saya baca. Dia berdiri, sudah wafat, anaknya sudah wafat. Bilang, kamu menipu kita, ini baru tadi belum meninggal. Ya, kamu mau siapa? Mereka bilang, kita tahu makam atau kubur Sam bin Nuh. Anak Nuh. Sudah berapa tahun, ribuan tahun. Ini tadi mereka tidak terima mukjizatnya. Karena mereka bilang, oh ini baru meninggal. Ini mungkin kamu menipu kita. Ya, mau siapa? Mereka bilang, kita mau kamu hidupkan anak Nuh. Kita tahu makamnya. Pergi ke makamnya, Sayyidina Isa doa, langsung hidup
Terus bicara sama beliau seperti biasa. Habis itu kasih pilihan, kamu mau lanjut sama kita atau mau mati lagi? Dia bilang saya mau kembali lagi, tapi jangan rasa sakit mati kemarin. Enggak mau rasa sakit yang kemarin, enggak mau lagi. Ya, doa kepada Allah Ta'ala, dia wafat tapi tidak ada rasa sakit lagi. Sudah wafat. Ribuan tahun. Di antara Nuh dan Musa alaihissalam. Isa alaihissalam. Ini ayatnya di masa yang mana banyak orang bentar dokter bilang. Bentar, semuanya. Allah Ta'ala kasih ayat sama. Obatin orang yang buta, obatin orang yang kusta, obatin. Bisa bantu orang yang sakit dari seluruh penyakit. Berarti ayat Sayyidina Isa cocok sama zamannya. Nabi Muhammad muncul di orang Arab yang namanya fasih. Mereka kasih syair atau menyair itu. Juga mereka kasih ceramah yang fasih. Ya, Allah Ta'ala kasih mukjizat yang paling besar, Al-Quran. Kamu bilang fasih, kamu bilang ya lebih fasih dari itu, ayo sampai Allah Ta'ala minta dari mereka bisa bikin 10 surat. Mereka tidak bisa. Bisa bikin 1 surat. Setelah 10 tidak bisa. Mereka bilang tidak bisa. 1 surat mereka juga walau bi ayatin fa'tu bi ayatin, ayo bawa 1 ayat aja, mereka tidak bisa walau mereka fasih karena ini dari Allah Ta'ala. Oke, kenapa kita masuk ke situ? Allahu a'lam. Qala lama antum alaihi min asy-syari'ah al-mansukha. Tapi sama tadi kita lihat mukjizat Musa, mukjizat Isa. Tapi kalau agama yang baru datang, yang kemarin sudah habis. Itu namanya mansukh. Nabi Muhammad datang, itu akhirul anbiya. Terakhir, enggak ada nabi selain. Datang lagi. Jadi agamanya yang paling benar. Itu siapa? Hukum ini sama orang yang al-Islam sudah sampai kepadanya, tapi dia tidak terima, itu dapat siksa. Tapi yang tidak, agama Islam belum sampai ke situ. Mungkin. Atau agama Islam sudah sampai tapi tidak benar. Seperti yang mereka dari 2000 itu September 2000 itu mereka jadikan agama Islam seperti membunuh orang aja. Orang Yahudi, orang yang non Muslim yang tidak paham agama Islam, pikirannya ini orang Muslim jahat aja, membunuh laki-laki, perempuan, anak kecil, ya terus selalu. Agama Islam sudah sampai ke mereka tapi tidak benar. Kasihan itu mereka, kasihan. Tapi yang sudah ini setelah mereka lihat di cerita Gaza juga, kita balik lagi ke cerita Gaza. Setelah mereka lihat orang Muslim di Gaza bisa bersyukur, bisa ucapan alhamdulillah setelah musibah yang kemarin, banyak yang masuk agama Islam. Setelah mereka lihat bagaimana bantuan Allah Ta'ala, padahal tidak punya senjata seperti Israel yang bantu dari Amerika, dari Prancis, dari Eropa, tapi mereka masih bisa ganggu tentara Israel. Mereka paham ini luar biasa. Ini yang benar. Banyak yang masuk agama Islam. Oke, la ilaha illallah wal kutub thumma atba'a bi wa'idin syadid li Rasulullah in ittaba'a hawah. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ya Allah. Itu bagaimana harus kita tentang agama keras seperti itu. Anak saya boleh main, mau ke situ, mau istirahat, ya silakan. Tapi kalau mau tinggal hal yang agama harus kita tegas, harus kita marah, harus kita paksa sama beliau biar ikut. Jangan bilang oh ini anak kecil, oh ini, oh itu, enggak. Oke. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, wahai Muhammad, kalau kamu ikut hawa atau fikiran mereka, setelah dapat ilmu, setelah punya agama, setelah kamu jadi rasul, malaka min Allah, enggak ada yang bisa menolong kamu dari Allah Ta'ala. Enggak ada yang bisa bantu kamu. Ini Allah Ta'ala bilang sama rasulnya. Pasti itu mustahil, tapi ini wahai umat Muhammad, hati-hati. Sampai jadi
seperti itu. La ilaha illallah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum al-fahma wal yaqin. Coba baca artinya Ustaz. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Ya, petunjuk Allah, petunjuk yang benar. Berarti jangan kamu kasih pikir baru bilang ini yang benar. Sudah, Allah Ta'ala sudah tahu yang benar mana. Kasih petunjuk kepada hambanya, Allah Ta'ala sudah tahu apa yang bisa bantu kita atau tidak. Petunjuk kita, petunjuk Allah Ta'ala itu yang benar. Jadi jangan kamu ambil apa aturan baru atau petunjuk atau pikiran orang baru. Bilang, oh ini Al-Quran zaman dulu, sekarang tidak cocok. Enggak, petunjuk Allah itu yang petunjuk yang benar. Terus, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ini ilmu, jika engkau itu jika aja, tapi hakikatnya tidak mungkin. Wala ini tabata, terus jika engkau, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ini ilmu lihat atau keinginan juga, bukan agama. Keinginan aja. Mereka minta ini, kamu bilang oke. Mereka, wahai Muhammad, jangan kamu. Ini yang terjadi atau yang kita bisa lihat. Kalau ada orang Yahudi atau orang kafir itu minta dari kita ini, kita setuju. Besok ada tambahan. Besok lagi ada tambahan. Besok lagi ada tambahan. Tapi kalau kamu ikut petunjuk Allah Taala, tidak terima, berarti mereka baru pikir bagaimana. Terus, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. la ilaha illallah. Nas'alullah an ya'li lana ad-darajat, yaghfir lana wa lakum adh-dhunub was-sayyi'at, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.